Di sini Mami nanti dibantu sama para admin ya, menyapa yang masuk ya, dan keluarga semua itu sama. Admin dan keluarga yang lain sama ya. Sapalah untuk saudara barunya ya, dikasih pengertian, dikasih cerita ya, biar di rumah Mami kalian bisa healing. Oke, hari ini story-nya adalah kondisi dan kejadian ketika tadi sore kita membahas tentang cerita. Masih adakah harapan untuk seseorang kembali datang? Ya, itu di YouTube ya tadi sore. Kondisinya bukan tidak ada. Kita berbicara global, bukan berbicara tentang gender, laki-laki atau perempuan. No, tapi kita berbicara di sini tentang sebuah energi global. Dalam artian ya, bisa saja maskulin yang datang. Tapi berenergi maskulin, mau gendernya wanita atau laki-laki. Dan bisa vice versa, dilingkan ketika itu ceritanya masuk di story kalian, atau cerita yang masuk di luar dari story kalian, atau ceritanya baru kalian dapatkan. Jadi seperti itu. Ketika Mami reshuffle, kalian berdoa. Kondisi dan tindakan kita pakai buku komitmen tradisional, galaksi, dan buku kondisi ya. Kondisi dan kejadian ya. Tentang sebuah kejadian dan dua yang keciduk ya. Dua lembar. Di dalam bukunya ditaruh di kotak tapi dia hadir. Bagaimana caranya? I don't know sayangnya. Oke. Sebuah tindakan seseorang ketika dia ingin kembali, kita tidak bicara energi masa lalu atau energi sekarang. Tapi yang diceritakan tadi sore adalah energi yang ingin datang adalah cinta yang baru. Entah cinta yang baru itu baru-baru saja menetas atau cinta yang lama tapi rasa baru bisa saja dilingkan dengan kalian mau masuknya di mana saja. Ya. Setelah mereka berpikir seperti itu, halo sayang, selamat masuk di rumah maminya, rumah healingnya. Setelah mereka berpikir seperti itu, tindakannya manusia itu apa? Tindakan dan kondisinya manusia itu apa? Dia melakukan tindakan seperti apa? Nanti kalau muncul elemen ya melalui zodiak, kita tidak membahas zodiak. Ya. I don't like zodiak, tapi Mami selalu berbicara energi dari elemen. Karena manusia itu hanya ada unsurnya elemen. Tidak ada zodiak. Ya. Karena di dalam tubuh manusia ada elemen air, elemen api, ya, dan elemen udara. Elemen tanah di mana, Mami? Elemen bumi, yaitu kalian punya daki, toh. Itulah debu yang nempel di sini. Nah, digosok, digosok, digosok. Itulah elemen tanah yang menempel di kita dan itulah yang menyeimbangkan semua elemen. Makanya elemen tanah selalu berada sebagai penutup. Karena semuanya akan kembali. Paham ya? Oke, oke, oke. Yang baru masuk, terima kasih banyak. Stay on tune ya. Oke, ketika reshuffle berdoa. Kita akan berdoa, tapi Mami nyebat dulu. Nyebat dulu kita. Salam kopi hitam sayang, yang mau pesan kopi, kopinya diminum
Ampasnya buat masker ya. Yang mau putih silahkan. Yang mau kinclong silahkan. Tanya di adminnya. Maskernya Mami ada di admin. Kopinya ada di admin. Jamunya ada di admin. Ratusnya ada di admin. Dan tehnya ada di admin. Ya, yang mau putih. Bukan karena filter ya sayangnya. Dalam kondisi nyata juga putih dan glowing ya. Intinya kencang. Percuma kita glowing tapi nggak kencang, sama aja bohong. Ya kan? Bentar ya. Oke, kita berdoa. Yakinin kalian masing-masing tentang tindakan. Ya. Tindakan dan kondisi manusia ini melakukan apa ketika dia diberi kesempatan untuk adanya sebuah pertemuan. Adanya sebuah pertemuan. Ketika pertemuan itu terjadi, tindakannya seperti apa? Apakah manusianya masih begono-begono atau begini-begini atau begitu-begitu? We didn't know. Ya, kita mulai. Jangan lupa berdoa. Oke, let's go. Berdoa atas nama diri sendiri ya, dan nama orang tua biar energinya masuk. Oke, Bismillah. Kalian tuh nggak perlu tanya-tanya. Nanti kalau tahu ceritanya, kan pasti suka di rumah mami. Jadi cek di YouTube ya. Kita energi mami ini ceritanya kayak sinetron, ya, kayak drakor, itu bersambung sayang. Ya. Kalian yang masuk baru itu energinya bab 1. Jadi ketika seorang manusia ini diberi harapan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sebuah pertemuan. Bukan semena-mena mudah, tidak mudah. Ada beberapa yang harus dilewati dari sebuah perjalanannya. Ya. Terserah dengan kalian atau dengan siapapun. Ya. Jadi ada diberi kesempatan, tapi tidak semudah yang kita pikirin. Nah, setelah dia tahu seseorang ini mempunyai sebuah setitik harapan, ya, adanya sebuah tindakannya apa? Kadang-kadang kan semua manusia kalau udah ada harapan, tapi tidak ada tindakan. Ujung-ujungnya, oh cai. Ya, ujung-ujungnya nggak mungkin bermain-main doang. Bahkan yang harusnya pertemuan yang diberikan kesempatan Tuhan dipergunakan dengan baik, tapi seseorang banyak memanfaatkan pertemuan yang singkat ataupun panjang, apapun bentuknya, tidak pernah menganggap. Itulah kadang terjadi beberapa dari manusia yang lain, termasuk kalian dalam artian, ada sebuah meet up, ada sebuah pertemuan, tapi no long time. Mau energi lama, mau energi baru, whatever is. Kalau dipikir itu enggak bertahan. Ujung-ujungnya amburadul, ujung-ujungnya ribut. Biasanya seperti itu.
Dan ketika seseorang ini meminta kepada Tuhan, diberikan again choice-nya banyak, tapi diberikan kesempatannya. Tindakannya apa? Itu yang kita mau bahas ya. Paham ya? Bentar. Tindakannya apa sih yang dilakukan? Dan kejadiannya apa sih yang terjadi? Tindakan dan kejadian ya. Di sini tidak ada kakak, sayang. Saya terlalu muda kalau dipanggil kakak. Mungkin umur saya lebih tua dari mamamu. Oke. Berdoa ketika Mami Risafal ya. Bismillah. Tindakan dari seseorang, apa yang dia pikirin ketika adanya sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dari sebuah hubungan ini. Yuk. Thank you. Alhamdulillah yang duluan masuk tadi udah ketemu sama Babe ya. Wah, syukurillah. Alhamdulillah. Kalian pasti merindukan itu. Sudah lama sekali beliau tidak datang. Oke. Kita pakai buku galaksi. Kalau ada terbit di sini zodiak, lihat elemennya. Elemennya dicek dan kalian baca sendiri nanti. Cari di Google elemen yang terbit hari ini beritanya apa. Ya. Kami tidak membahas itu. Yang kami bahas story-nya. Ya. Oke. Galaksi memberikan penjelasan untuk tindakan yang dilakukan manusia terhadap kalian ketika di posisi adanya sebuah kesempatan. Oke, thank you. Thank you. Oke. Sudah kita dapat. Kita open tindakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap berdoa ya untuk tindakan yang terjadi dari buku tindakan dan kejadian. Kita buka. Yang baru masuk, assalamualaikum sayang ya. Biasakan masuk ke rumah Mami. Ucapkan assalamualaikum kalau kalian muslim. Tindakan manusia terhadap kondisi yang terjadi. Sayang, duduk manis aja sayang ya. Siapkan air putih dan camilan.
Oke, thank you. Yang baru masuk siapkan air putih ya, takutnya pusing kalian. Panggil Mami Dona sayang ya, jangan panggil kakak, biasakan. Karena saya lebih tua. Oke. Ini bakar ya? Tindakannya sudah kita buka. Jakarta. Oke, kita mulai. Yang baru masuk siap air putih ya. Kalau mendadak pening, minumlah dan baca doa. Karena kita menarik energi sayang ya, termasuk energi kau, dan kau. Jangan bertanya bagaimana dia, bagaimana itu. Yang kenal kan ente pade, mami kan kagak sayang. Kita di sini kita bercerita ya, bercerita tentang energi. Siapapun manusianya, hanya kalian yang tahu, hanya kalian yang punya perasaan seperti apa. Kami di sini hanya menyampaikan pesan untuk hari ini energi update ya. Semoga nanti kita bisa share ke YouTube ya. Nanti di YouTube kalian bisa lebih mendengarkan lagi kalau misalkan di TikTok kurang paham. Jadi di sini sebuah tindakan dan kondisi manusia yang awalnya melakukan sebuah kesalahan atau adanya sebuah perjalanan yang sangat-sangat menyakitkan. Ketika manusia ini meminta sebuah kemauan dari sebuah keinginan untuk sebuah tujuan, Tuhan itu memberikan sebuah kesempatan, tapi melewati beberapa yang harus dilewati. Cek di YouTube ya, jawabannya ada di YouTube. Yang baru masuk energi kalian bab 1. Kita masuk di rumah healing Mami. Dan sekarang kita mau lanjutan story-nya adalah ketika kondisi itu tindakan dan kondisinya apa untuk manusia itu. Ngapain situ manusia? Energi vice versa. Bisa di kalian, bisa di siapapun, whatever is, I don't care. Yang penting kalian memahami dan belajar memahami. Ya. Ketika kalian belajar sebab akibat perjalanan hidup, kalian tahu bagaimana untuk merilis. Dan kalian tahu ke depan itu untuk waktu yang kalian akan hadapi, kalian sudah bisa membalanskan. Kalau kalian tidak memahami perjalanan kemarin, jangan harap kalian bisa berjalan untuk yang ke depan. No, itu sudah peraturan. Sudah protokolnya Tuhan. Silahkan dicek di kitab masing-masing. Ya. Disinilah Mami untuk membuka ceritanya ya. Aduh. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tindakan. Apa yang dirasakan seseorang dari sebuah kondisinya? La ilaha illallah. Kondisinya adalah pilihan seorang manusia. Pilihan seorang manusia ini awalnya rata-rata kebanyakan money oriented. Kita buka prolog dulu ya. Kita cerita prolog. Namanya kalau baca buku novel itu selalu ada prolog ya. Jadi manusia ini awalnya berpikir tentang sebuah finansial, berpikir tentang sebuah materi, ya, tentang sebuah materi. Dan manusia ini ingin merubah hidup. Tapi bagaimana caranya? Kalau manusia ini memilih untuk menjadi manusia yang mentality victim.
manusia-manusia ini adalah yang ingin mendapatkan sebuah kesempatan kembali. Kalau masih saja tindakannya mentality kita serakah, mementingkan diri sendiri, bagaimana bisa berubah? Rezeki juga seret, coy. Ini bagaimana mau bisa dikatakan ingin bisa aman damai? Tapi manusia ini memang awalnya memilih mungkin berhubungan dengan kalian karena memang sebuah finansial dan ingin adanya perubahan hidup. Dan di sini dikatakan lagi adalah manusia tersebut tidak pernah adil dengan kalian, selalu mengambangkan setiap ada masalah. Ketika ada masalah, ketika ada problem, manusia ini selalu ngambang dalam artian tidak pernah menyelesaikan masalah tersebut dan bohong. Tapi sekarang tidak bisa lagi mau berbohong menutupi apapun. Semua yang ditutupi oleh manusia ini akan terbongkar. Kondisinya seperti itu. Kita bicara kondisi dulu. Semua yang ditutupin ini akan terbongkar. Bagaimana bisa hidup seimbang dan mendapatkan keadilan yang sesuai. Dia tidak pernah adil sama kalian. Manusia-manusia ini tidak pernah adil. Mementingkan diri sendiri. Hanya kenyang untuk diri sendiri. Senang untuk diri sendiri. Mau kalian babak belur kayak gimana mah bodo amat. Tidak pernah mau tahu kalian sedih, nangis, apa segala macam. Bodoh amat. Manusia ini tidak mau tahu dengan kondisi kalian. Karena tujuan awalnya memilih kalian itu ingin sebuah perubahan hidup dengan instan. Ada beberapa yang hanya memanfaatkan kalian saja. Itu yang terjadi. Terutama dalam finansial. Ada beberapa yang dimanfaatkan karena finansialnya. Dan manusia ini ego dan bermain. Bahkan ketika bersama kalian itu tidak pernah punya energi sangat-sangat berhasrat dan semangat. Ketemu kalian seperti males-malesan, ares-aresan, rasa malas yang seperti adanya bosannya minta ampun, entah kenapa. Pura-pura dewasa, tapi tidak pernah dewasa. Bahkan ada pertemuan-pertemuan kecil yang dilakukan manusia tersebut. Entah dengan siapa, hanya kalian yang tahu atau mereka yang tahu. Rata-rata ini terjadi karena mereka sudah tidak bersemangat sama kalian alias sudah bosan. Bosan coy. Dan rata-rata ini memori ini kalian ingat sampai sekarang. Bahkan manusia ini yang dia ingat adalah hancurnya memori manusia tersebut. Yang diingat adalah memori masa lalu yang dia hancurkan karena energi yang dia beri kepada kalian itu in out, keluar masuk, tidak pernah menetap, sehingga hancurlah apa yang pernah kalian pertahankan dan hanya tinggal memori, tapi memori ini tidak bisa dia buang sampai sekarang. Bahkan yang dia ingat perjalanan hidup bersama kalian,
yang diingat bagaimana hancurnya hidup. Itu yang mereka ingat. Dan sekarang ini yang terjadi sama mereka adalah lagi berusaha mencari keseimbangan hidup. Kondisinya lagi ambyar, kondisinya lagi caut maut, kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Kenapa? Ya, dunia di dalam otak mereka hanya toksik. Manusia-manusia yang berenergi devil, isinya cuma toksik dan karma. Yang dalam pola pikirnya hanya untuk diri manusia ini. Tidak pernah mikirkan orang lain, tidak pernah mikirkan apa-apa, yang dia pikirkan dirinya sendiri. Sekarang ini baru mereka rasakan bukan itu yang bisa membuat manusia ini bahagia. Bukan itu yang bisa membuat manusia ini bisa bertahan. Ternyata mereka salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Ya, manusia-manusia tersebut menjalankan ya, cinta di mana-mana, meninggalkan kalian dan memutuskan ikatan tali komitmen apapun bentuknya, yang legal tidak legal apapun bentuknya, komitmen ini diputuskan sehingga kalian merasa hancur, ditinggalkan, bahkan komitmen tentang sebuah cinta ini. Namun manusia ini sekarang ini merasakan kondisinya adalah ingin kembali dari kondisi yang sudah dia tinggalkan untuk bisa bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan kalian. Berusaha. Why? Kenapa mereka ini berusaha sekarang ini? Karena apa? Manusia ini terlalu banyak mau. Maunya banyak dan pengen bahagia. Sudah begitu ingin dicintai, bukan mencintai. Tapi Tuhan berkata beda. Ini 3 ya. Dari buku komitmen tradisional. Tidak ada cinta. So, tidak ada pilihan, tidak ada kemauan, tidak ada keinginan. Tidak ada pilihan, tidak ada kebahagiaan. Only two. Tidak ada cinta. Cinta sejati? No. Kondisinya ya. Tidak ada bahagia dan tidak ada pilihan. Tentang cinta yang mau dicari sampai elek. No. Tidak akan mampu. Tidak akan bisa. Ya. 3 terakhir pesannya itu. No love, no money, no happy. Tidak ada yang diinginkan. No. Oke. Sampai energi galaksi. Ya. Ketika bulan sabit kalian cek nanti ya, kalau ada bulan sabit berdoalah kalian. Nomadi nodong mom. Seseorang ini ingin melakukan pertama-tama tindakannya, dia ingin move on dan moving on kepada kalian.
lagi membuat cara bagaimana bisa move on dari kalian. Ada. Seseorang ini berencana dengan tindakannya. Tindakan pertama bagaimana bisa bergerak untuk kalian. Berplanning. Dan tindakan seseorang ini masih saja menutupi semua kesalahan yang dia tidak ingin diketahui. Bahkan ditutup rapat-rapat. Dosa ini ditutup rapat-rapat. Kebohongan ini ditutup rapat-rapat. Bahkan masih saja menjaga jarak sama kalian. Tindakannya sampai sekarang masih seperti itu. Dan energi Libra yang masuk berarti elemennya Libra api ya. Udara. Udara kalau tidak salah. Coba dicek, John. Udara ya. Udara yang mewakili Libra. Ya. Cek nanti udara ya. Yang masuk di elemennya Libra. Apalagi ya, komentar Aries ya. Elemen udara itu. Ada 3 kan. Elemen udara ya. Yang kalian punya zodiak masuk di elemen udara. Please check. You can check in the Google. Apa beritanya? Kalau Mami bahas lama nanti. Libra, Gemini, Aquarius. Ya, itu. Rata-rata ini orang-orang yang bimbang, orang-orang yang tidak pernah punya pendirian, orang-orang yang tidak pernah meminta maaf, dan orang-orang yang tidak pernah peduli dengan orang lain, dan orang-orang yang selalu tidak pernah mengaku dan tidak pernah merasa salah. Selalu merasa benar, senangnya menghilang, meninggalkan jejak, dan hanya mau aman. Itulah yang terbaca dari story-nya. Tentang sebuah on the reverse, tentang sebuah solusi. Ingin adanya sebuah solusi untuk bisa bergerak, berjalan lebih cepat. Tidak mungkin adanya pergerakan karena apa? Manusia dilihat adil apa tidak. Kalau masih tidak adil sampai sekarang, tindakannya tidak pernah adil, no, tidak bisa. Dan di sini dikatakan on the reverse lagi, manusia ini selalu pura-pura tidak ingat dengan masa lalu. Selalu lupa dengan masa lalu. Bahkan dia sudah amnesia dengan masa lalunya. Tapi itu bohong. Sampai sekarang manusia itu tidak pernah bisa melepas energi masa lalu dan ingin mengembalikan energi tersebut. Dan on the reverse kembali, Cancer, ini kalau tidak salah elemen air. On the reverse ya, ada Cancer, Scorpio, sama Pisces kalau tidak salah ya. Kalau orang-orang yang ikut arus, tidak pernah percaya dengan diri sendiri, selalu ngikutin kata-kata orang. Ya. Orang bilang apa ikut, orang pergi ke jurang ikut. Bahkan rata-rata melihat fisik. Only melihat fisik. Dan di dalam pemikiran mereka orang-orang air,
Air tidak bisa ditebak. Kadang dia berwarna merah, berwarna hijau, kuning. Dia bisa berubah-ubah. Mau airnya hangat, dingin, panas, ya, dia bisa berubah-ubah. Tidak pernah menetap. Dan juga elemen air hanya nafsu. Kadang gede nafsunya. Beberapa dari 3 elemen itu, ya dari elemen itu ada 3 zodiak. Dan paling sangat-sangat egois. Sensitivitas tinggi dan selalu mengatakan bahwa dia benar. Walaupun orang lain yang ngomong benar, dia selalu bilang, ya benar. Nah, itu ya. Dikatakan di sini, on the reverse, cinta yang dia inginkan adalah sebuah cinta yang sehat. Baru sekarang manusia ini berpikir untuk bisa menjalani kehidupan dengan hubungan yang sehat. Maunya. Tapi tidak pernah yang dijalani ini adalah hubungan yang tidak sehat. Tindakannya, dia selalu mengatakan bahwa saya satu-satunya yang bisa kamu andalkan. Sebagai warrior kalian sebenarnya. Dan di sini Pisces, air kembali, ya, sudah Mami jelaskan tadi. Tindakannya ada beberapa dalam kondisi yang sangat-sangat gelap. Manusia-manusianya ini apa ya? Negatif thinkingnya tingkat dewa. Tapi sekarang mulai dia ingin meditasi dan contemplate dalam artian mau berubah, mencoba untuk bisa berubah, mencoba untuk bisa berubah. Dan di sini dikatakan kembali bahwa on the river, Capricorn, elemen tanah. Capricorn, Taurus, Virgo. Elemen tanah dengan konsep menetap, tidak bergerak, mau dibikin apapun tetap namanya tanah, di gunung tanah, di darat tanah, semuanya bentuk tanah. Dan hanya saja sensitivitasnya orang-orang tanah itu sangat tinggi. Pemaaf dan juga selalu disalahgunakan karena orang-orang tanah ini sifatnya menetap tadi membuat dia menerima apapun yang masuk ke dalam tanah atau yang ikut di dalam tanah, tidak pernah menolak. Itulah kejelekannya manusia-manusia tanah. Apapun diterima yang masuk ke dalam tanah. Paham ya? Dan dikatakan di sini, karena on the reverse ya, menginginkan, seseorang ini menginginkan Tuhan mengapproach, menyetujui circle ini bisa berubah dan stop. Contoh, misalkan karma baik muncul dan karma buruk ending. Ingin menunggu atau ingin Tuhan menyetujui dan mengapproach, menandatangani untuk bisa merubah circle ini. Dan on the reverse lagi,
Elemen tanah kembali yaitu Taurus. Seperti yang tadi Mami bicara, tidak suka masa depan itu hanya berpikir, ya. Seseorang ini betul-betul berpikir, tindakannya ingin betul-betul mendapatkan masa depan yang baik, bukan saja di kepala, bukan saja hanya berkata bohong, tapi tindakannya sudah mulai menjujurkan sedikit demi sedikit tentang niatan di masa depannya. Dan on the reverse lagi, Aquarius masuk di elemen udara, sudah Mami jelaskan. Yang tadi, manusia ini tidak pernah ngasih tunjuk sama seantero dunia kalian. Kalian jarang dikasih kenal, kalian jarang dikasih tunjuk, disimpan. Kalian disimpan, coy. Bahkan manusia ini tidak pernah mau tampak terlihat yang mewakili Aquarius. Dan manusia ini sukanya pujian. Sukanya memamerkan sesuatu. Sukanya seperti itu. Intinya tidak mau show up tentang kebenaran sesuatu. Dan di sini dikatakan kembali adalah on the reverse. Seseorang berupaya dengan keras agar bisa ada yang berubah. Manusia ini betul-betul keras kepala. Tapi dia berusaha untuk menstabilkan agar tidak keras kepala. Kemudian energi Aries dalam artian elemen Aries itu masuk di api ya pembahasannya. Aries. Api apa bukan? Aduh berat kali story ini sumpah. Api ya. Yang dibawa banyak. Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Orang-orang api yang selalu terbakar, yang selalu emosi, yang selalu membara. Berpikir tanpa otak, hanya ngomong tapi tindakan no. Ya. Kadang-kadang terlalu egonya tinggi, amarahnya sudah tidak bisa dibendung. Kalau dikatakan hanya ngomong doang, terlalu banyak negatif thinking, terlalu banyak berpikir. Itu yang terjadi. Dan dikatakan di sini bahwa manusia tersebut tindakannya sekarang mulai menunjukkan actionnya kepada kalian. Seseorang yang tadinya tidak pernah mau tahu, bodoh amat, sekarang mulai action dengan kalian. Dalam artian, tindakannya akan mulai action. Tadinya sih hanya menunggu, tapi tidak. Dan di sini, on the reverse. Scorpio masuk di elemen air. Air sudah Mami jelaskan ya. Manusia-manusia ini tidak pernah mau merilis yang namanya negatif. Manusia ini selalu negatif thinking. Mau melakukan tindakan tapi selalu berpikir negatif thinking dulu.
Walaupun dia mau actionnya itu dia lihat dulu. Ini menguntungkan atau tidak. Ini membawa manfaat buat dirinya enggak. Ini bisa bersifat panjang atau tidak. Rata-rata materialistis juga hanya berpikir untuk keuangan saja, tidak pernah memikirkan orang lain, ya. Karena energi devilnya terlalu banyak. Tindakan yang dia perbuat untuk kalian, kalau dia berbuat baik, itu hanya di depan saja. Aslinya masih saja. Dan di sini yang terakhir adalah seseorang ingin menerima kekuatan dan bisa berubah. Masih saja manusia ini ingin berubah, tapi jadi gini loh, manusia ini mau berubah, tapi tidak berani. Manusia ini ingin berubah, tapi maunya instan. Mana bisa berubah instan? Megaloman dan Power Ranger aja kalau mau berubah ribetnya minta ampun. Iya kan? Pencet dulu. Nanti ada yang sono, yang ada di sono, nanti ketukar bajunya lah segala macam. Benar nggak? Sekelas superhero. Tidak ada yang instan. Pahlawan bertopeng aja cari topengnya dulu. Berubah jadi pahlawan bertopeng. Ya kan? Mau menyerang negara api mau diserang juga. Lihat dulu apinya ada enggak? Itu ya. Paham ya? Dan di sini kita lanjut dari buku tindakan. Apa yang akan dilakukan dan semesta klarifikasi? Pahami manusia-manusia yang melakukan tindakan tidak baik. Melakukan tindakan semena-mena, melakukan tindakan kezoliman, melakukan tindakan tidak baik, maka dia mendapatkan hal yang sama. 11-12. Energi mirror sama, kanan, kiri sama. Jadi sama. Yang dilakukan apa, yang dia terima sama. Intinya manusia-manusia yang melakukan segala macam tindakan tidak baik, jatuhnya di tujuan tidak beres. Dan Tuhan akan membuat manusia tersebut awakening, menyadari ya, harus bisa mengupgrade. Kalau manusia ini tidak mengupgrade dirinya, sampai kapanpun manusia ini tidak akan pernah awakening. Awakening itu adalah kebangkitan spiritual manusia ya. Agar manusia itu memahami kenapa sih harus berbuat baik, kenapa sih kita tuh harus bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari kata seperti itu. Dan masih saja membatasi diri dan masih saja terbelenggu oleh toksik. Tindakan yang Tuhan buat, dia membuat batasan hidup, dia memberikan toksik. Sekarang tindakan Tuhan, dia tidak akan bisa lepas dari toksik, mengelilingi semua dan tidak mampu bergerak. Karena seseorang memberikan sebuah batasan agar kalian itu ya tidak bisa lagi terhubung atau tidak bisa lagi terkoneksi, dan itu dibuat oleh Tuhan juga. Batasan itu lebih daripada apa yang mereka pikirin, tahu?
toksiknya juga lebih daripada apa yang dipikirin gitu. Yang membuat kebakaran. Dan dikatakan lagi di sini, manusia tersebut selalu saja mengatasnamakan pasrah. Tindakannya tidak pernah mau menghargai tentang sebuah komitmen dan kontrak yang sudah dibuat kepada Tuhan dipermainkan, maka dia akan terikat dengan apa yang dia perbuat sendiri dari sebuah janji. Janji itu yang ditagih. Itu yang ditagih sama Tuhan. Rita. Dan seseorang betul-betul sering terbangun di waktu malam. Dalam artian di sini, tindakan ingin kembali pulang. Ketika kondisinya sudah tidak bertahan, maka di otak manusia tersebut tindakannya ingin bisa pulang atau kembali. Dan di sini dinyatakan kembali, manusia tersebut ingin bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Belum ada yang terjadi pada diri mereka. Mungkin yang dia rasa belum tentu seperti apa yang dia rasa. Jadi gini, manusia itu memberikan sebuah PHP sama kalian. Kalian di PHP, kalian dikatakan ini itu. Berharap ada yang bisa terjadi sesuatu. Ternyata enggak. Tidak ada yang terjadi sesuatu di situ. Bahkan terbalik. Dia yang di PHP bolak-balik. Bukan kalian. Not you. That happening not for you. Nah, energi berbalik ya. Dan di sini sekarang ini manusia-manusia tersebut hanya sebagai passenger, hanya sebagai penumpang. Intuisi berjalan. Yang tadinya manusia ini berada dalam kegelapan, ingin mencari sebuah kondisi yang betul-betul berkalar, berwarna, bukan gelap. Di dalamnya sini ada ular dan sebagainya, ya toksik. Kenapa? Seseorang ini ingin menjadi passenger, penumpang, alias numpang. Tindakannya adalah dia ingin menjadi penumpang. Dan Tuhan berkata, tindakan manusia ini mengotak-ngotakkan kalian, membeda-bedakan satu dan lain. Wih, dibeda-bedain terus-terusan. Ini itu dibeda-bedain. Oh, bolak-balik dibeda-bedain. Mereka lupa bahwa secara jiwa, manusia yang satu jiwa yang akan dikumpulkan vibrasi sesama-sama jiwa dari soulmate
yang akan ketemu, bukan dengan manusia-manusia. Jadi tindakan dia berupaya bahwa dia akan datang untuk bersama, tindakannya mengatakan bahwa dia adalah soulmate kalian. Dan tidak semudah itu Tuhan memberikan. Dan sekarang tindakannya, beberapa orang menerima pelajaran, beberapa orang hidupnya tanpa pekerjaan, beberapa orang seperti lagi treadmill, lari jarak jauh. Tidak sampai-sampai. Bahkan tindakan manusia ini mengejar kalian dengan cara apapun, namun Tuhan memberikan tindakan, take a break, di stop. Okay? Dan ini ketinggalan, kita taruh di atas dulu di kesimpulan. Ketinggalan kapan masuknya, kelewatan. Oke, yang tertutup. Oke. Manusia ini berusaha untuk merubah energi yang kemarin dia dapat. Dia memberikan energi tidak baik. Toksik ya. Dan manusia itu menari di atas penderitaan kalian. Tindakan yang Tuhan berikan adalah, jika manusia menari di atas penderitaan orang lain, sekarang dia harus menari di atas deritanya orang lain. Dalam artian, deritanya kalian itu dibayarkan oleh mereka. Dan dikatakan di sini, seseorang yang berurusan dengan orang tua. Hancurnya kalian karena orang tua ada. Dan sekarang manusia ini betul-betul tidak pernah menganggap kalian. Kalian rata-rata seorang ibu. Ibu juga berarti kalian orang tua. Atau ayah. Apapun. Tapi Tuhan di sini memberikan bahwa kalian sama mulianya dengan seorang ibu. Di mata Tuhan, seorang wanita sama mulianya, kedudukannya sama-sama mulia di mata Tuhan. Ketika dia menjadi seorang ibu. Pahami ya? Dan dikatakan di sini, ya, tindakan seseorang ini ingin kembali, ingin adanya pertemuan, intinya pertemuan. Tuhan berkata, ya, saya akan pertemukan. Ada beberapa dari kalian bertemu dengan manusia ini. Ketika kalian bertemu, katakan ya untuk kejujuran hati kalian. Jangan mendinai. Misalkan, kalau kalian tidak suka, yes, kalian bilang. Ketika kalian bilang, iya saya suka, bilang. Karena Tuhan memberikan yes. Ketika seseorang ini begitu sulit karena seseorang bermain di atas kehidupan yang sebenarnya, maka Tuhan juga berkata yes. Dan tindakan seseorang ini ingin segera melakukan perjalanan dan mencari kebenaran. Tapi Tuhan mencoba ya, memberikan jalan, tapi manusia ini masih saja overthinking. Bagaimana bisa kalau overthinking?
Tidak ada yang bisa berjalan apapun bentuknya. Terlalu overthinking. Dan tentang perjalanan yang terdahulu, seseorang ingin melakukan sebuah seperti orang itu pelajarannya itu kayak training ibaratnya. Ingin belajar banyak dari sebuah perjalanan. Tuhan tidak bisa dibohongi. Bisa saja mereka berbohong sama manusia, tapi tidak dengan Tuhan. Listennya itu pelajaran perjalanannya itu betul-betul membuat manusia itu harus jujur. Dua terakhir di sini adalah tindakan seseorang itu memakai kaca yang sudah retak, memakai topeng, tapi dia lebih tepat memakai kaca, sehingga kalian terpantul. Kalau kaca itu sudah pecah, tidak bisa disambung. Kalaupun disambung, pasti terlihat retakannya. Inilah manusia yang tindakannya tidak pernah berubah, tapi menginginkan perubahan. Maka Tuhan tidak memberikan apapun ketika kamu tidak bisa. Ketika mereka tidak bisa menyatukan pasal-pasalnya itu. Kayak main puzzle, tahu kan? Itu tidak akan sinkron gitu. Dan energi terakhir dari Tuhan adalah Tuhan memberikan rasa yang sama, hati yang sama, feeling yang sama terhadap manusia yang melakukan tindakan tidak baik. Dia merasakan hal yang sama apa yang pernah mereka lakukan. Tindakannya manusia ini ingin melupakan semua apa yang telah terjadi. No, tidak akan pernah bisa. Dia ingin mengingat sebuah memori yang baik, memori yang happy gitu ya. Tuhan hanya memberikan karena ini sifatnya sama ya, kanan kiri sama ya. Jadi kenyamanan itu sampai sekarang dia tidak dapatkan, hanya bisa menunggu, dan hati seseorang ini dibuat oleh Tuhan. Bagaimana rasanya suatu keadilan yang tidak pernah dibuat. Oke, bottomnya apa? Bottomnya adalah ingin bergerak. Sampai sekarang tidak ada pergerakan. Hanya diam di tempat. Padahal kan dia maunya banyak, tapi tidak ada tindakan. Jalan di tempat. Apa yang kalian inginkan akan dijawab oleh Tuhan. Sama, apapun yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan, akan mereka dapatkan. Karma baik atau karma buruk, itu akan mereka dapatkan. Sesuai dari apa yang menjadi manusia ini harus membalas yang sama. Gitu. Gemini ya, sudah kita bahas ya tadi ya. Elemen udara. Oke, bottomnya tindakan. Sorry, Tuhan masih berkata. Kamu melakukan tindakan apapun, mau sebaik apapun, seindah apapun, yang tadi Tuhan berkata, yes, itu hanya untuk membuat kalian bisa berubah. Tapi makin ke sini Tuhan berkata, no, karena yang dilihat tidak sesuai dengan real dan faktanya. Inilah jawaban Tuhan yang diberikan kepada manusia-manusia yang solid. Tidak ada pergerakan apapun dari kehidupan manusia tersebut. Jawaban yang ditunggu akan segera datang, yaitu jawaban dari Tuhan. No, tidak ada. Dan yang kecil, yang kecil dan yang nunuk
adalah elemen api, Leo, yaitu manusia-manusia ini masih mempunyai harga diri terlalu tinggi. Jangan bawa harga diri ini terlalu jauh. Manusia-manusia yang ketinggian harga diri ini akan sulit. Sulit apapun. Mau beradaptasi dengan apa, seperti apa juga sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dua yang keciduk buat kalian. Manusia-manusia ini masih toksik. Manusia-manusia ini masih devil. Tapi rata-rata mereka berpura-pura baik. Nyatanya mereka masih saja devil dan toksik. Bahkan membelenggu ketika akan kembali lagi. Tidak akan berubah. Inilah pesannya bahwa manusia yang segera datang atau akan mendatangi ya, energi past life yang masuk bukan new love ya, karena mereka manusia-manusia toksik dan ending. Ending.